yang toyo itmo jati waras suki wibowo rahayu. Sang Hyang Ismoyo ini yang mengejawantah di dalam Sabdo Palon, apakah beliau juga, lalu kemudian untuk Genggong apakah dari mana kalau Nayo Genggong gitu loh, kalau itu Sabdo Palon itu adalah jawantahan Hyang Ismoyo, lalu oh iya atau lalu kemudian Kang Nayo Genggong, atau apakah Sabdo Palon Nayo Genggong ini juga merupakan simbol atau bantahan atau ajaran tentang bubuk sah dan gagaring. Gagang aking. Gagang aking. Yeah. Matur nuwun. Salwayu. Dalam menjalankan misinya untuk mengangkat dan membimbing roh-roh manusia agar bisa lahir lagi di alam yang lebih tinggi, yaitu alam Jonggring Saloko. Perlu diketahui juga di Jonggring Saloko itu tingkatan alamnya juga banyak. Jadi tidak melulu cuma satu Jonggring Saloko, tapi ada bertingkat-tingkat alam Jonggring Saloko. Dalam menjalankan misinya, Sang Hyang Semar ini bisa mewujud dalam bentuk apapun di berbagai tempat, bahkan di alam manusia maupun alam Ngarcopodo yang bukan di bumi manusia. Bahkan saya curiga ada gambaran Buddha yang berperut buncit yang tertawa itu adalah perwujudan dari Sang Hyang Semar sebenarnya. Buddha bahagia kalau orang Cina bilang. Sabdo Palon adalah perwujudan dari Sang Hyang Semar ketika melihat banyak sekali tragedi yang akan terjadi ketika Majapahit runtuh. Sabdo Palon membimbing Bre Kertobumi agar bisa mengakhiri Mojopahit dengan sedikit pertumpahan darah. Walaupun sebenarnya ketika Demak menyerang Mojopahit itu darah sudah banyak tertumpah, tapi karena bimbingan dari Sabdo Palon maka darah yang tertumpah itu tidak banyak lagi. Semestinya akan lebih banyak darah tertumpah karena Mojopahit adalah negara besar. Dan di sini Sabdo Palon berperan untuk menuntun akhir Mojopahit agar tidak menimbulkan banyak darah tertumpah. Jadi beliau mendampingi Bre Kertobumi, menuntun beliau agar mengakhiri Mojopahit dengan akhir yang baik. Ketika Majapahit sudah runtuh dan tugasnya sudah selesai, maka beliau pun kembali ke kahyangan beliau. Adapun Noyo Genggong. Noyo Genggong ini adalah Sang Hyang Antogo yang saya sebutkan tadi. Jadi beliau penguasa Yomani Loko. Dalam beberapa kasus-kasus tertentu, Sang Hyang Ismoyo memanggil Sang Hyang Antogo untuk ikut bersama-sama Manitis berdua. Ketika mereka Manitis berdua berpasangan, berarti ada masalah-masalah tertentu yang patut mereka selesaikan. Karena ada beberapa roh, beberapa yitmo yang lahir ke alam dunia, membuat masalah-masalah yang pelik
dan membuat masalah-masalah yang berdarah-darah. Yitmo dari alam bawah yang merupakan alam kekuasaan dari Sang Hyang Antogo ini masuk lahir menjadi manusia dan membuat kekacauan di dunia manusia, maka Sang Hyang Semar dan Sang Hyang Antogo akan menjelma bersamaan untuk membereskan Yitmo yang semacam ini agar mereka tidak banyak membuat kerusakan di bumi. Jadi ketika Sang Hyang Ismoyo menjelma menjadi sosok tertentu bersama dengan sosok lain yang tinggi kurus yang sebenarnya adalah penjelmaan dari Sang Hyang Antogo, maka ada kasus-kasus tertentu yang membutuhkan kehadiran mereka berdua dan harus diselesaikan. Contoh kasus yang paling akhir adalah keruntuhan Mojopahit. Sang Hyang Ismoyo mewujud sebagai Sabdo Palon, Sang Hyang Antogo mewujud sebagai Noyo Genggong. Ketika tugas mereka selesai dan Majapahit sudah runtuh dengan sedikit darah, mereka pun menyelesaikan misinya untuk satu misi. Tapi sampai detik ini, sampai hari ini, beliau terus membimbing para Yitmo agar meningkat kesadarannya, agar mereka bisa menyatu lagi dengan Sang Hyang Urip. Sang Hyang Antogo terus membimbing Yitmo dari alam bawah agar bisa lahir menjadi manusia. Sang Hyang Ismoyo membimbing Yitmo dari alam manusia agar bisa lahir di alam Jonggring Saloko. Sang Hyang Manik Moyo yang penguasa Jonggring Saloko membimbing Yitmo yang lahir di sana agar bisa manunggal dengan Sang Hyang Urip. Untuk Sabdo Palon Noyo Genggong demikian nih jawabannya nggih. Matur nuwun Ki. Sarwahayu. Sarwahayu. Yang Toyo Yitmo Jati Waras Suki